Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi. Kabarnya buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Farid di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan di kelas 12, khususnya di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, dan di pertemuan ketiga ini masih di salah satu mapel yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama, yaitu terkait tentang praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan. Mapel ini adalah mapel lanjutan dari pertemuan yang kedua yang kemarin. Jadi saya Bapak berharap teman-teman akuntansi tetap harus mengingat-ingat dan melihat catatannya untuk pertemuan yang kedua dan pertama, karena pertemuan ketiga ini kita masih membahas ada kaitannya dengan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada kompetensi dasar 3.11 terkait tentang menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa dan kelurahan. Nah, mungkin kalau teman-teman masih mengingat, 3.11 ini, KD ini adalah KD yang sama dengan pertemuan yang kedua. Nah, namun kita akan membahas di indikator yang kedua. Setelah yang pertemuan kemarin, kita membahas indikator yang pertama, yaitu terkait tentang transaksi akuntansi kewajiban Satker dan kerja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai akuntansi kewajiban desa dan kelurahan. Nah, Bapak berharap nanti teman-teman akuntansi semuanya bisa memahami bahwasanya di setiap desanya masing-masing ada beberapa akuntansi kewajiban atau akuntansi utang yang perlu teman-teman harus diketahui dan dipahami. Apa kalian sudah siap semuanya? Oke, yuk. Oh iya, lupa, biar nanti teman-teman ilmunya dapat bermanfaat, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk kehadiran teman-teman semuanya dan untuk keaktifan dari link YouTube kali ini, teman-teman jangan lupa tulis nama kalian semuanya ya di kolom komentarnya, tulis nama lengkapnya siapa. Untuk teman-teman dari kelasnya Pak Farid, jangan lupa tulis kelas berapa ya. Untuk apa? Untuk biar aktif link YouTube-nya dari Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan ya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita langsung membahas pada KD.2 tentang akuntansi kewajiban desa dan kelurahan. Di akuntansi kewajiban dan kelurahan ini nanti ada istilah namanya pinjaman pemerintah daerah ya. Dari pinjaman pemerintah daerah ini nanti kita akan lebih berkaitan dengan pinjaman Pemda dan pengakuan dan pengukuran kewajiban ya. Jadi kita akan lebih fokus ke subindikator 2 ini. Jadi teman-teman silakan disiapkan materinya. Ini ada hubungannya dengan materi yang minggu kemarin atau pada pertemuan yang kedua kemarin. Pinjaman pemerintah daerah. Pada pinjaman pemerintah daerah ini nanti kita akan belajar ada 3 komponen. Yang pertama adalah terkait tentang sumber pinjaman daerah ya, tentang sumber pinjaman daerah. Yang kedua tentang prinsip dasar pinjaman daerah. Dan yang terakhir kita akan belajar di pinjaman pemerintah daerah ini terkait tentang jangka waktu pinjaman. Jadi 3 ini nanti terus kita selesaikan pada pertemuan yang ketiga ini ya. Kita masuk pada materi sumber pinjaman daerah. Sumber pinjaman daerah, khususnya daerah di tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi atau mungkin tingkat kota atau daerah desa, ada beberapa sumber yang perlu teman-teman pahami dan diketahui. Sumber ini berkaitan dengan pemasukan anggaran dan belanja, baik itu setiap periode atau mungkin biasanya setiap masa berlakunya pimpinan daerahnya masing-masing. Sumber pinjaman daerah yang pertama itu berasal dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan dan belanja negara atau bersumber dari APBN, investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan atau penerusan pinjaman luar negeri. Ini adalah sumber pinjaman yang pertama. Pinjaman yang pertama ini biasanya adalah
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setingkat provinsi. Provinsi akan mendapatkan sumber pinjaman dari pemerintah pusat. Yang kedua, sumber pinjaman yang kedua ini berasal dari pemerintah daerah setingkat provinsi. Biasanya pemerintah daerah ini akan meminjami untuk daerah setingkat kabupaten dan kota. Dan yang berikutnya adalah tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat kabupaten dan kota ini biasanya akan memberikan pinjaman kepada wilayah desa dan kelurahan. Jadi sumber paling besar untuk pemberian pinjaman khususnya di daerah desa atau kelurahan itu berasal dari kabupaten dan kota. Sumber pinjaman daerah yang lain berasal dari lembaga keuangan, bank, kemudian masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Kita masuk dalam prinsip dasar pinjaman daerah. Nah, apa itu prinsip dasar pinjaman daerah? Itu merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Nah, sedangkan yang kedua merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD. Jadi prinsip yang kedua itu adalah salah satu alternatif untuk menutupi defisit dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, tidak dapat melakukan pinjaman langsung kan kepada pihak luar negeri, karena dalam pemerintah daerah, desa ataupun kelurahan atau mungkin daerah tingkat provinsi atau kabupaten itu tidak bisa melakukan pinjaman dari luar negeri. Yang bisa melakukan pinjaman luar negeri itu adalah setingkat negara, ya. Terus prinsip yang keempat, tidak boleh melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang dananya berasal dari luar negeri. Ini 4 prinsipnya. Kemudian klasifikasi kewajiban. Nah, ini ada beberapa klasifikasi kewajiban atau utang. Yang pertama adalah pinjaman jangka pendek, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran dan wajib dibayarkan kembali yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan lain-lain sebagainya. Pinjaman jangka menengah itu merupakan pinjaman daerah dalam waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan wajib dibayarkan kembali atau pokok pinjamannya, bunga, dan biaya lainnya dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatannya. Sedangkan pinjaman jangka panjang itu kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi seperti pinjaman atau pokoknya atau bunganya dan kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Di klasifikasi itu ada pendek, ada menengah, dan ada yang panjang. Ini adalah klasifikasi dari kewajiban di tingkat daerah, desa, dan kelurahan. Nah, sekarang kita masuk materi yang indikator yang kedua, yaitu mengenai pengakuan dan pengukuran kewajiban, ya. Nah, dalam pengakuan dan pengukuran kewajiban ini ada pengakuan kewajiban. Apa itu pengakuan kewajiban? Dalamnya ada transaksi dengan pertukaran, di mana transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima satu nilai sebagai gantinya. Itu adalah ketika dengan pertukaran. Ketika pengakuan kewajiban tanpa ada pertukaran, maka suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika suatu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan dan menjanjikan nilai sebagai gantinya. Ini ketika tanpa adanya pertukaran. Jadi pengakuan kewajiban itu ada dengan pertukaran maupun tanpa pertukaran. Selain itu juga ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini ya, pemerintah, di mana kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Ini yang pengakuan yang ketiga. Pengakuan yang keempat, di mana kejadian yang diakui oleh pemerintah. Biasanya kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Sekarang selain ada pengakuan, maka ada juga namanya pengukuran kewajiban. Nah, di pengukuran kewajiban ini ada istilah namanya pihak.
Nah, di pihak ini kita nanti akan belajar dengan pihak ketiga, ada transfer dan juga namanya beban bunga. Kewajiban pihak ketiga itu adalah ketika utang pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Sedangkan kewajiban transfer itulah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Biasanya berkaitan dengan jumlah kewajiban dari pemerintah tingkat provinsi ya, kalau kewajiban transfer. Sedangkan kewajiban beban bunga itu adalah utang bunga atas utang pemerintah, karena setiap kewajiban dari pemerintah setingkat di atasnya itu pasti ada bunga atau tambahan dari setiap jumlah yang diberikan oleh pemerintah tingkat di atasnya ya. Nah, seperti contoh ini, pada tahun 2015 Pemkot Semarang memperoleh pinjaman dari pusat sebesar 7 miliar yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari. Berdasarkan tanda tersebut, setiap akhir tahun Pemkot Semarang harus melakukan pembayaran untuk mengakui catatan. Nah, maka dengan seperti ini kita harus membuat jurnal finansial ya. Masih ingat ya teman-teman akuntansi? Di kelas 11 kita belajar mengenai jurnal finansial dan JPA, jurnal pelaksanaan anggaran. Ketika ada transaksi dan kita disuruh membuat jurnal terkait tentang beban bunga atau utang bunga, maka yang hanya kita masukkan hanya di jurnal finansialnya ya, karena terjadi pengurangan kas ya. Jadi ketika kita diketahui punya utang 7 miliar, bunga pinjamannya per tahunnya 12% selama 5 tahun, maka dihitung dengan cara 12% dikalikan dengan 7 miliar ya. Maka nanti di tahun 2017 yang harus dibayarkan bunganya adalah 840 juta ya. Dengan jurnal di debit ada beban bunga, di kredit ada utang bunga. Beban bunga bertambah di sebelah debit pada utang bunga ya, sebesar 840 juta. JPA-nya gimana? JPA-nya tidak terjadi karena ini adalah utang bunga. Ketika ada utang, maka JPA tidak perlu dimasukkan karena belum ada kas yang keluar atau kas yang masuk ya. Jadi ini adalah utang 12% kali 7 miliar. Gua berharap soal-soal ini bisa dipelajari di rumah, bisa ditulis, karena nanti di latihan soal teman-teman tetap ada materi mengenai soal ini ya, hitungannya ya. Jadi kalau emang gak paham bisa diulang kembali videonya. Di pengukuran yang kewajiban yang lain itu ada namanya utang perhitungan pihak ketiga, yaitu pada akhir periode laporan saldo pungutan potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain. Sedangkan pengukuran kewajiban yang berikutnya ada namanya pendapatan diterima di muka. Pada saat pemerintah menerima uang muka atas suatu transaksi yang akan direalisasikan di masa mendatang, pemerintah harus mengakui penerimaan tersebut sebagai kewajiban. Sedangkan pengukuran yang berikutnya ada namanya bagian lancar utang jangka panjang, di mana nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan untuk bagian lancar utang jangka panjang ya. Nah, nanti akan muncul soal seperti ini. Nah, pada 10 Juni 2019 Pemkot Semarang memperoleh utang jangka panjang 70 miliar ya untuk jangka waktu 5 tahun dengan syarat pembayaran angsuran pokoknya dilakukan setiap tanggal 10 Juni di setahun sekali ya. Pada akhir tahun 2012 perlu dilakukan perhitungan terhadap bagian utang jangka panjang tersebut yang harus dibayar pada tanggal 10 Juni 2019. Jadi utang 10 Juni 2019 dibayarkan 2019, berarti cukup setahun. Berapa cara ngitungnya? Maka dengan cara 70 miliar dibagi dengan berapa masa waktu pinjaman utang jangka panjang 5 tahun, berarti harus 70 miliar dibagi dengan 5 tahun sama dengan 14 miliar. Karena ini utang jangka panjang dan kita perlu dilakukan perhitungan, nah maka untuk harus dibayarkan ya, maka di sini nanti jurnal finansialnya adalah utang jangka panjang sebesar 14 miliar pada bagian lancar utang jangka panjang.
sebesar 14 miliar. Ketika ada perhitungan utang jangka panjang yang harus dibayar, maka akunnya adalah utangnya pindah di debit, ya namanya utang jangka panjang. Yang di kredit adalah bagian lancar utang jangka panjang sebesar 14 miliar. Di JPA gimana Pak? JPA dimana ketika ada utang maka ini tidak perlu ada transaksi. Kenapa kok nggak ada katanya tadi? Ketika ada utang di debit maka ada pengesahan. Ingat, di kreditnya ini bukan pembayaran tapi untuk perhitungan. Ketika ada perhitungan tanpa ada pembayaran, tetap utangnya pindah di debit, namun di kreditnya hanya diberikan kode akun bagian lancar utang jangka panjang. JPA-nya, pelaksanaan anggarannya tetap tidak ada jurnal karena ini hanya perhitungan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Pengukuran kewajiban. Selain ada penghitungan utang jangka panjang dan lain-lain sebagainya, selanjutnya ada namanya kewajiban lancar lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Kemudian ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Namanya adalah nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualkan, seperti pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur pada kolom perjanjian. Lainnya itu ada namanya utang belanja. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan, yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah belum dibayarkan untuk barang tersebut. Utang belanja ya. Pengukuran kewajiban yang berikutnya adalah utang pemerintah yang dapat diperjualkan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium sebelum diamortisasi, seperti soal di bawah ini. Berikut adalah data beban-beban pada Kabupaten Bersemi bulan November 2016 yang belum dibayarkan. Beban listrik 1.500.000, beban telepon dan internet sekitar 11 juta. Berdasarkan tersebut, jurnal yang akan harus dibuat adalah, ingat ya, ini karena ini masih utang, jadi kita hanya membuat JF-nya saja. Maka nanti beban ada di debit, beban listrik 1.500.000, beban telepon dan internet, ini mungkin ada yang kurang jawabannya, 11 juta. Dan yang dikredit kewajiban lancar lainnya. Kenapa kewajiban? Karena kewajiban sama dengan utang. Boleh kita nulis utang, boleh kita nulis kewajiban. Kalau kita nulis utang, maka tulis hutang lancar lainnya sebesar total dari keduanya ini 12.500.000. Kalau kewajiban apa salah Pak? Tidak, benar. Jadi sama-sama betul. Boleh nulis kewajiban, boleh nulis utang, tergantung di jawabannya ya. Di JPA gimana Pak? JPA saya ulangi lagi, ketika ada kewajiban atau utang yang tidak ada pengeluaran uang, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal pelaksanaan anggaran ya. Bapak berharap teman-teman di rumah tetap bisa belajar walaupun di rumah dengan keterbatasan. Kalau memang ada pertanyaan jangan khawatir, kita masih ada tatap muka, ataupun silakan mungkin bisa berikan pertanyaannya di kolom komentar. Siapa tahu nanti Bapak bisa berikan jawabannya, atau mungkin kalau memang belum bisa dicari di buku atau referensi yang lainnya ya. Pengukuran kewajiban yang terakhir adalah namanya tunggakan. Jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tetapi pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok atau bunganya sesuai dengan jadwal. Biasanya ini berkaitan dengan pemerintah daerah, tingkat kabupaten, kota atau desa yang tidak bisa memberikan pembayaran secara baik dan lancar kepada pemerintah di tingkat atasnya ya. Oke, demikian dari Pak Farid mengenai praktikum akuntansi lembaga di kompetensi dasar, kewajiban akuntansi satker dan kewajiban di desa dan kelurahan. Di khususnya pada pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai indikator di kewajiban desa dan kelurahan atau daerah. Bapak berharap teman-teman bisa belajar ya. Jangan lupa kalau memang ada pertanyaan, kita masih ada waktu untuk tatap muka. Kalau memang diberikan waktu bisa tatap muka, ataupun teman-teman akuntansi semuanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentarnya di link ini ya. Bapak berharap tetap belajar membaca di referensi yang lain ya. Ini hanya sebagai bantuan informasi
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di Audio pertemuan yang Jungle. berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.